Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu dosen Dr. Arum Widiastuti, SHMH, dan semuanya. Kali ini kelompok kami yang beranggotakan Kurotul Widianti dengan NIM 21 Aulika Nuritma 21 Niken Fadilah Ismi 21 dan Ridho Bagas Pratama 21 Nah, kelompok kami akan berbicara membahas tentang kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Pertama, perkenalkan dari saya Ridho Bagas Pratama, akan membahas yang kedudukan hukum respoti pemerintah. Menurut Cornelis van Veldhoven, perbuatan pemerintah atau Bestuurhandling dibagi menjadi dua, yaitu Rechthandlingen, golongan perbuatan hukum, dan yang kedua Feitelijke Handlingen atau golongan bukan perbuatan hukum. Pengertian perbuatan hukum adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan terdiri oleh penguasa tinggi dan rendah. Selanjutnya, kedudukan hukum respositi pemerintah. Ulpianus dibagi menjadi dua lagi, hukum publik, yaitu hukum yang berkenan dengan kesejahteraan negara Romawi. Terus satunya lagi hukum privat, hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan. Ya, terima kasih. Itu dari saya. Akan dilanjut dengan teman saya. A. Kedudukan hukum respositi pemerintah. Kedudukan hukum pemerintahan, tui pattern atau dua kepala. 1. Sebagai wakil dari jabatan yang tunduk pada hukum publik. 2. Sebagai wakil dari badan hukum, rex person, yang tunduk kepada hukum privat. Kedudukan pemerintah dalam hukum publik. P. Nicolai dan kawan-kawan menyebutkan beberapa ciri atau karakteristik yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan, yaitu organ pemerintahan menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri yang dalam pengertian modern diletakkan sebagai pertanggungjawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan hakim. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi. Organ pemerintah dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan, banding, dan perlawanan. Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintah juga dapat tampil sebagai pihak penggugat, artinya yang tidak puas. Pada prinsipnya, organ pemerintah tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Macam-macam jabatan pemerintahan. Indro Harto mengelompokkan organ pemerintahan atau tata usaha negara itu sebagai berikut. Instansi-instansi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif, instansi dalam lingkungan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan juga badan-badan hukum perdata yang didirikan pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Selanjutnya, instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan undang-undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas pemerintahan. Macam-macam jabatan pemerintahan. Menurut S.F. Marbun menyebutkan kelompok badan dan penjabat tata usaha negara yang menyelenggarakan urusan, fungsi, dan tugas pemerintahan, yaitu sebagai berikut. 1. Mereka termasuk dalam lingkungan eksekutif melalui dari presiden sebagai kepala pemerintahan atau termasuk pembantu-pembantu di pusat seperti wakil presiden dan menteri dan lembaga-lembaga non-departemen. 2. Mereka yang menyelenggarakan urusan dwi swasta realisasi. 3. Mereka yang menyelenggarakan urusan
Desentralisasi. 4. Pihak ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintahan, baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat. Ketiga atau swasta yang memperoleh konsekuensi atau izin dari pemerintah. 6. Pihak ketiga atau swasta yang diberikan subsidi oleh pemerintah. 7. Yayasan-yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah. 8. Pihak ketiga atau koperasi yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah. 9. Pihak ketiga atau bank-bank yang didirikan dan diatasi oleh pemerintah. 10. Pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah. 11. Ketua Pengadilan Negeri. 12. Sekretariat pada Lembaga Tinggi Negeri atau MPR dan lembaga-lembaga tinggi negara serta sekretariat pada DPRD. Baik, kemudian ada kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Dalam kepustakaan hukum dikenal ada beberapa unsur dari badan hukum, yaitu sebagai berikut. Perkumpulan orang, organisasi yang teratur. Kemudian dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum. Kemudian adanya harta kekayaan yang terpisah. Kemudian mempunyai kepentingan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Kemudian dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Kemudian yang B, kewenangan pemerintah. Yang pertama, asas legalitas dan wewenang pemerintah. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara. Hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Kemudian, Prajuti Atmosudirjo menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintah, yaitu yang pertama, efektivitas, yang kedua, legitimitas, yang ketiga, yuriditas, kemudian ada legalitas, kemudian ada moralitas, kemudian ada efisiensi, dan yang terakhir ada teknik dan teknologi. Kemudian yang B, wewenang pemerintah. Wewenang pemerintah merupakan kekuasaan yang ada dalam pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan menurut B.J. Remanan. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan, hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak terkait berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dipresentasikan oleh teman saya. Kemudian ada kewenangan pemerintah. Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah. Secara teoretik, kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara. Seperti yang disebutkan pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, yaitu yang pertama ada atribusi. Atribusi adalah pemberian kewenangan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang. Kemudian yang kedua ada delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat lebih tinggi dari pejabat atau pejabat yang lebih rendah bertanggung jawab sepenuhnya kepada delegasi. Kemudian yang ketiga ada mandat. Mandat adalah pelimpahan wewenang dari pejabat atau pejabat yang lebih tinggi dan pejabat yang lebih rendah tanggung jawab, gugat tetap berada pada pemberi mandat. Kemudian ada perbedaan antara delegasi dan mandat. Perbedaan delegasi dan mandat. Delegasi yang pertama pelimpahan wewenang, mandat perintah untuk melaksanakan. Delegasi, kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli. Sedangkan mandat, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandat. Kemudian, delegasi terjadi peralihan tanggung jawab, sedangkan mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Kemudian delegasi harus berdasarkan undang-undang, sedangkan mandat tidak harus berdasarkan undang-undang. Delegasi harus tertulis, namun mandat dapat tertulis atau dapat pula secara lisan. Selanjutnya,
Ada tindakan pemerintah. Yang pertama, pengertian tindakan pemerintah. Arti dari tindakan pemerintah yaitu pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah. Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum, sebagai trigger, federation and inclusion atau pendukung hak-hak dan kewenangan kewajiban. Baik, untuk yang berikutnya itu ada tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah itu sendiri dibagi ada menjadi beberapa bagian, yaitu mengenai unsur-unsur, macam-macam, dan karakteristik tindakan hukum. Ya, yang pertama yaitu mengenai unsur-unsur tindakan hukum pemerintah, menyebutkan bahwa unsur-unsur tindakan hukum pemerintah itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukan sebagai penguasa maupun alat perlengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab itu sendiri. Yang kedua yaitu perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga yaitu ada perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai saran untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi negara. Yaitu yang keempat ada perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan. Baik, setelah unsur-unsur ada juga macam-macam tindakan hukum pemerintah, yaitu bahwasanya telah dijelaskan bahwa pemerintah atau administrasi hukum adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi, yaitu jabatan pemerintah dan hukum. Lalu tindakan hukum yaitu dibagi menjadi dua bagian, yaitu tindakan hukum publik dan tindakan hukum private. Baik, yang seterusnya ada karakteristik tindakan hukum pemerintah, yaitu tindakan-tindakan yang berdasarkan sifat menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum itu sendiri yaitu yang dilakukan oleh pemerintahan adalah keputusan-keputusan pemerintah yang bersifat sepihak